Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya, Hazanaria, dan teman saya, Putri Karunia Melati, akan menyampaikan presentasi kami tentang klasifikasi psikopatologi. Saya sendiri akan menyampaikan tentang pengertian, kemudian fungsi, tujuan, dan juga perkembangan dari klasifikasi psikopatologi. Dan Putri akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan dalam klasifikasi dan juga skala GAF. Nah, di sini nanti kita akan menyampaikan dengan secara rinci, diikuti dengan PPT. Simak terus ya teman-teman. Dadah. Baik teman-teman, saya akan mulai mengawali presentasi ini dimulai dari definisi, tujuan, dan juga manfaat dari klasifikasi, serta nanti berlanjut pada perkembangan klasifikasi itu sendiri. Klasifikasi itu sendiri artinya adalah sebuah cara para peneliti atau profesional dalam mengorganisir, mendeskripsikan, mengelompokkan, serta menghubungkan dengan disiplin keilmuannya, termasuk bidang ilmu psikopatologi sendiri. Jadi, psikopatologi sangat memerlukan sebuah klasifikasi dalam mengorganisir, mendeskripsikan, mengelompokkan, dan menghubungkan dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, orang pertama yang mengembangkan sistem klasifikasi komprehensif untuk psikopatologi adalah psikiater Jerman Emil Kraepelin. Kenapa sih kita harus belajar klasifikasi, khususnya dalam bidang ilmu psikopatologi? Klasifikasi yang pertama berguna untuk mengelompokkan fenomena ke dalam kategori sesuai dengan kesamaannya. Jadi, dari berbagai fenomena-fenomena psikologi itu dapat dikategorikan sesuai dengan kesamaannya, mungkin dari gejalanya, kemudian treatmentnya, itu adalah salah satu fungsi dari klasifikasi. Nah, yang kedua, klasifikasi merupakan tahap pertama yang penting dalam memahami, mengatasi akar penyebab psikopatologi sendiri, dan strategi pencegahan yang dirancang untuk mengurangi resiko individu yang mengalami gejala psikopatologi. Jadi, klasifikasi itu tahap pertama yang paling penting untuk memahami, kemudian kita bisa mengetahui penyebab dari timbulnya gejala, kemudian kita bisa untuk mencegah dan juga mengurangi resiko gejalanya. Selain itu masih ada lagi, yaitu untuk memahami bagaimana penyebab yang berbeda berhubungan dengan gejala yang berbeda pula. Jadi, mungkin penyebab yang berbeda itu berhubungan dengan gejala yang berbeda, tidak mesti sama. Kemudian, fungsi yang lain adalah untuk mengorganisasikan layanan dan dukungan bagi para penderita secara efektif. Misalnya, kebutuhan individu dengan disabilitas intelektual, kemudian depresi berat, kemudian kecemasan. Nah, itu memerlukan pendekatan dan mekanisme yang berbeda. Jadi, untuk penanganannya yang efektif, kita harus mengklasifikasikan. Bagaimana sih kita memutuskan apakah intervensi dan dukungan yang kita lakukan atau kita terapkan kepada penderita itu telah efektif? Dan bagaimana pula kita bisa menentukan apakah seseorang memiliki gejala psikopatologi? Nah, gimana nih teman-teman caranya? Tentu saja dari berbagai pertanyaan tadi, yang harus kita lakukan adalah kita harus menilai, menganalisis, dan mengklasifikasikan orang untuk sejumlah alasan. Dan ini merupakan kasus dengan psikopatologi juga. Jadi kalau dikaitkan dengan psikopatologi, untuk memahami gejalanya, kemudian melakukan intervensi yang tepat, kita sangat memerlukan klasifikasi. Nah, ini perkembangan klasifikasi sendiri. Perkembangan sistem klasifikasi maksud saya.
Sistem klasifikasi itu dulu ditemukan oleh Jerman Emil Kraepelin, kemudian dikembangkan oleh WHO. Waktu itu awalnya ICD, itu pada tahun 1919. Kemudian pada tahun 1952, APA, American Psychiatric Association, menerbitkan DSM. Itu adalah DSM yang pertama. Kemudian pada tahun 1968, APA berhasil menghasilkan manual yang kedua, yaitu DSM-1 namanya. Setelah itu, WHO menerbitkan sistem klasifikasi yang baru yang lebih luas diterima. Kemudian pada tahun 1980, APA menerbitkan revisi yang secara substansial direvisi dan memperluas DSM-3. Kemudian terbitlah DSM-4, kemudian ada DSM-4-CR, kemudian sampai sekarang ini ada DSM-5. Dan ICD yang terbaru itu adalah ICD yang ke-10. DSM sendiri memiliki beberapa tujuan dasar. Yang pertama adalah DSM itu harus memberikan kriteria penting dan memadai untuk diagnosis banding yang benar. Jadi DSM itu berisi kriteria-kriteria penting untuk seorang profesional itu bisa mendiagnosa dengan benar. Kemudian DSM harus menyediakan sarana untuk membedakan psikopatologi sejati atau artinya itu dalam pengertian medis dari yang tidak cacat. Kondisi manusia yang sering dicap sebagai masalah dalam hidup. Artinya DSM ini adalah sarana agar kita bisa membedakan mana orang yang psikopatologi itu secara nurture atau nature dan kemudian dan lain-lain atau masalah dalam hidup, lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, harus memberikan kriteria diagnostik dengan cara yang memungkinkan mereka untuk diterapkan secara sistematis oleh dokter yang berbeda dalam pengaturan yang berbeda. Nah, setiap dokter itu kan memiliki caranya sendiri untuk mengintervensi. Begitu juga dengan psikolog atau psikiater. Hal paling mendasarnya adalah mungkin dengan terapi-terapi. Itu kan ada psikodinamik, kemudian ada humanisme, kemudian ada cognitive behaviorist. Nah, itu kan metode-metode yang berbeda. Dengan adanya DSM ini diharapkan mempermudah para dokter itu lebih sistematis dalam mendiagnostik dan juga mengintervensi individual yang mengalami psikopatologi. Dengan cara yang berbeda itu tadi. Dengan melihat di DSM, mereka akan lebih sistematis dalam menerapkan metode mana yang lebih tepat. Kemudian, kriteria diagnosis yang disediakan harus netral secara theoretically, dalam arti bahwa mereka tidak mendukung satu teori. Dengan adanya DSM ini, diharapkan para profesional itu bisa netral, yaitu bertindak secara teoritis dari beberapa teori, kemudian membandingkan, kemudian akhirnya bisa menyimpulkan. Tidak hanya berpacu pada satu teori saja. Fitur penting DSM adalah bahwa ia menyadari menghindari saran tentang penyebab gangguan kecuali jika penyebabnya sudah pasti ditetapkan. Ini berarti bahwa diagnosis dibuat hampir seluruhnya berdasarkan gejala perilaku yang dapat diamati daripada dugaan apapun tentang penyebab yang mendasari gejala tersebut. Maksudnya adalah fitur-fitur DSM itu telah disesuaikan dengan gejala-gejala yang muncul, kemudian dituliskan kriteria-kriteria dari setiap psikopatologi yang ada. Jadi DSM itu menghindari dari pendapat-pendapat orang dan juga dugaan-dugaan sementara. Jadi fitur penting DSM itu bagusnya adalah DSM itu dibuat hampir seluruhnya dari gejala perilaku orang yang menderita psikopatologi, kemudian diklasifikasikan dalam gangguan-gangguannya seperti itu. DSM-5, karena yang sekarang yang terbaru itu adalah DSM-5, maka saya akan menjelaskan tentang
diagnosis multiaksial di DSM-5 yang terdiri dari 5 aksis. Mungkin teman-teman sudah punya buku saku, buku saku aja ya. Itu juga ada yang meringkas DSM-5. Itu di situ kan ada 5 aksis. Aksis 1, 2, 3, 4, dan 5. Aksis 1 itu berisi tentang gangguan klinis atau kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis. Contohnya, gangguan kecemasan, gangguan mood, skizofrenia, gangguan psikotik, itu masuk ke aksis 1. Kemudian aksis 2 berisi gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian contohnya apa? Contohnya gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian skizotipal, seperti itu. Kemudian retardasi mental atau keterbelakangan mental itu juga masuk dalam aksis 2. Selanjutnya aksis 3. Aksis 3 berisi kondisi medis umum. Kondisi medis umum itu contohnya infeksi, seperti itu. Pokoknya yang berkaitan dengan medis. Bisa jadi sistem peredaran darah, cedera, atau keracunan. Nah, seperti itu dituliskan kalau ada. Kemudian aksis 4 itu berisi problem psikososial dan lingkungan. Ini berisi tentang masalah dengan kelompok pendukung utama, misalnya masalah pendidikan, ekonomi, latar belakang keluarga, seperti itu. Kemudian aksis 5 berisi tentang penilaian fungsi secara global atau GAF. GAF itu Global Assessment of Functioning. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Jadi skala GAF itu ada 0 sampai 100, di mana setiap intervalnya itu ada klasifikasi tertentu. Nah, kenapa sih DSM itu ada aksis-aksisnya seperti ini? Itu karena mendorong dokter atau psikiater untuk mengeksplorasi kemungkinan bahwa beberapa gangguan itu mungkin juga bersamaan dengan gangguan jangka panjang. Misalnya, gangguan kecemasan itu bisa jadi berhubungan dengan gangguan kepribadian, aksis 1, aksis 2. Kemudian aksis 3, 4, 5 itu dimasukkan supaya dokter atau psikiater itu dapat memperoleh info yang lebih banyak, mungkin terkait penyakit fisik, kanker, jantung, seperti itu. Mungkin kan depresi itu berkaitan dengan penyakit jantungnya atau penyakit kanker, seperti itu. Kemudian juga ada kondisi medis itu supaya dokter atau psikiater bisa memberikan obat-obatan yang efektif. Kemudian di aksis 4 itu tadi kan ada problem psikososial. Nah, di situ dimaksudkan supaya psikiater itu bisa mencatat psikososial apapun berkaitan dengan faktor lingkungan, finansial, atau keluarga yang mempengaruhi psikopatologi tadi. Mungkin berkaitan dengan gangguan klinisnya atau gangguan kepribadiannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah permasalahan dalam pengklasifikasian. Materi tersebut akan disampaikan oleh Putri. Permasalahan dalam pengklasifikasian. Jadi kita akan membahas permasalahan atau kritik dalam pengklasifikasian di DSM itu sendiri. DSM 4 menyajikan kriteria atau gejala-gejala psikopatologi sehingga bisa digunakan untuk mendiagnosis meskipun hasilnya tidak sempurna. Beberapa hal kendala atau kritik saat pengklasifikasian melalui DSM yaitu yang pertama, DSM hanya menyebutkan gejala yang muncul, bukan penyebab yang muncul. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika seseorang mengalami psikopatologi maka akan memunculkan gejala-gejala. Dan ketika seseorang mengalami psikopatologi yang sama, dia akan memunculkan gejala yang sama. Namun tentunya akan memiliki penyebab yang berbeda karena setiap orang juga memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Nah, ini juga akan menjadi masalah dalam hal pengklasifikasian karena misalkan seseorang mengalami gangguan bipolar.
misalkan 2 orang mengalami gangguan bipolar, tentunya mengalami gejala-gejala yang sama, tapi mereka memiliki penyebab yang berbeda karena memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu kritik yang kedua, jika menggunakan DSM sebagai acuan, orang akan cenderung dengan mudah menjustis orang lain bahwa dia mengalami psikopatologi atau mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ketika seseorang mengetahui gejala-gejala yang muncul dari DSM yang dapat diakses oleh banyak orang, akan dengan mudah menimbulkan stigma atau menjustis seseorang. Dan kita mengetahui bahwa ketika seseorang dijustis mengalami gangguan kejiwaan, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat. Dan ini tentunya akan merugikan seseorang yang dijustis tanpa dilakukan oleh praktisi psikolog. Kemudian kritik pengklasifikasian yang ketiga yaitu diagnosa klasifikasi DSM cenderung mendefinisikan gangguan sebagai diskrit entitas. Nah, pengklasifikasian di DSM ini menjelaskan mengenai gangguan-gangguan itu untuk mendiagnosisnya. Setelah melakukan proses diagnosis, dia akan mempertanyakan apakah seseorang ini mengalami kelainan atau tidak. Nah, dan ini kan juga untuk menentukan mengalami kelainan atau tidak juga harus dilakukan pengamatan dengan kehidupan sehari-hari, lingkungan, dan budaya yang ada pada tempat tinggal orang tersebut. Kemudian kritik yang keempat, secara umum DSM mengkonseptualisasikan psikopatologi dari ratusan gangguan, bermacam-macam gangguan atau bermacam-macam psikopatologi. Namun dalam kejadian praktik atau lapangan banyak yang berbeda atau mengalami komorbiditas. Komorbiditas yaitu ketika seseorang itu mengalami satu psikopatologi atau satu gangguan, maka ada kemungkinan juga dia mengalami gangguan yang lainnya. Seperti contohnya ketika seseorang mengalami skizofrenia, yaitu aksis yang terdapat klinis, ada juga kemungkinan dia mengalami gangguan pada kepribadiannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai emotional disorder atau gangguan emosi, yang di sini keterangannya yaitu tabel 1.4. Di sini kita ada 3 emotional disorder. Yang pertama yaitu bipolar disorder. Nah, bipolar disorder sendiri yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bipolar disorder yang pertama, bipolar disorder yang kedua, dan juga ada CT atau yang disebut dengan siklotimia. Kemudian gangguan emosi yang kedua yaitu ada stress disorder, yang di sini di dalamnya ada depresi mayor, ada juga gangguan distimik, ada gangguan kecerdasan umum, dan post trauma disorder. Kemudian yang ketiga ada behavior disorder, yang di sini ada panic disorder, ada agorafobia atau fobia terhadap keramaian, ada juga sosial fobia dan juga spesifik fobia. Nah, ini adalah beberapa gangguan-gangguan emosi yang dilakukan penelitian secara spesifik seperti itu. Kemudian keterangannya dari tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan secara rinci atau lebih spesifik tentang kegelisahan dan juga tentang depresi dapat membantu mengungkapkan mengapa banyak sekali individu yang mengalami komorbid dalam diagnosisnya. Kemudian tabel ini juga menunjukkan bagaimana kecemasan dan depresi terkait. Sebagai contoh, fakta bahwa
depresi mayor dan juga gangguan kecerdasan, keduanya diklasifikasikan sebagai gangguan mara bahaya yang memberikan beberapa indikasi mengapa kedua kelainan DSM yang tampaknya berbeda ini sering komorbiditas. Jadi di sini disampaikan bahwa mengenai seseorang yang mengalami depresi mayor dan mengalami gangguan kecerdasan memiliki komorbiditas atau orang sering mengalami dua gangguan tersebut. Nah, dalam 79% didiagnosis, seseorang yang mengalami gangguan di dalam hidup itu memiliki lebih dari satu gangguan atau lebih dari satu psikopatologi. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika seseorang mengalami gangguan aksis 1 akan juga cenderung mengalami gangguan aksis yang lainnya. Nah, jadi pembahasan di atas adalah membahas mengenai ketidakidealan DSM. Namun kita juga perlu mengetahui bahwa pengklasifikasian yang ada di DSM juga hal yang sangat penting. Kami hanya mengajukan beberapa kritik yang menurut kami komprehensif dan juga tentunya untuk perkembangan DSM itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya DSM mengalami perkembangan-perkembangan dari yang versi sebelumnya sampai ke versi yang terbaru, yaitu DSM 5. Ada kemungkinan juga bahwa DSM yang terbaru ini sudah memuat perbaikan dan kritik dari yang kami sampaikan di atas. Nah, setelah kita membahas mengenai kritik dalam pengklasifikasian itu, kita akan membahas mengenai skala GAF atau the Global Assessment of Functioning. Nah, di sini kita akan melihat skor 1 sampai 100, yaitu tentang penilaian mengenai tingkat kesehatan mental yang ada di dalam diri. Seperti ini. Skor 91 sampai 100 yaitu seseorang mampu memaksimalkan potensi dirinya, permasalahan kehidupannya terkendali dan banyak dicari orang karena keunggulannya. Jadi dia mampu dalam menjalani hidupnya. Seperti itu. Yang skor 90 sampai 81, dia tidak memiliki gejala-gejala psikosomatis, aktif di banyak bidang, sosial, kehidupan, dan kesehariannya berjalan dengan baik. Masalah biasanya hanya beradu argumen dalam berkeluarga. Kemudian skor 71 sampai 80, gejala-gejala yang muncul adalah gejala yang wajar dialami karena stresor yang dialaminya. Seperti contohnya yaitu sulit konsentrasi kerja karena ada pertengkaran di dalam keluarga. Hal ini adalah gejala-gejala yang wajar muncul ketika seseorang mengalami kesulitan atau mendapatkan stresor. Kemudian skor 61 sampai 70, gejala yang muncul adalah gejala ringan yang dialami seperti insomnia atau susah tidur, suasana hati tertekan, membolos sesekali, tetapi umumnya tidak terlalu bermasalah dan berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan hubungan interpersonalnya. Kemudian skor 51 sampai 60, gejala moderat atau gejala ringan. Yang pertama yaitu contohnya menyindir, panik sesekali, atau kemungkinan seseorang kesulitan secara sosial seperti konflik dengan teman sebaya, beban kerja, atau dimarahin oleh atasan. Kemudian skor 41 sampai 50, gejala serius seperti ide bunuh diri, melakukan ritual khusus. Hal ini disebabkan biasanya karena tidak ada teman atau di PHK oleh perusahaan. Skor 31 sampai 40, gangguan kerealitasan dalam komunikasi, misal berbicara yang tidak realistis atau melantur, tidak jelas dan tidak relevan. Perilaku-perilaku yang menyimpang seperti sering memukuli anak kecil, menghindari teman, menghindari keluarga dan pergaulan. Ini pada sampai tahap menghindari, belum sampai kemudian kita lanjutkan mengenai skor yang ke 31 sampai 40. Gangguan kerealitasan dalam komunikasi, misalnya berbicara yang tidak realistis atau dia membicarakan hal-hal apa yang dihayalkan oleh dirinya.
tidak jelas dan tidak relevan, perilaku-perilaku menyimpang seperti sering memukuli anak kecil, menghindari pertemanan, dan juga menghindari keluarga. Skor 21-30, perilaku individu sudah dipengaruhi oleh delusi dan halusinasi, mengalami gangguan serius dalam komunikasi atau penilaiannya. Misal, kadang-kadang dalam berbicara dia tidak koheren, tidak melakukan aktivitas apapun, hanya diam di dalam kamar berhari-hari. Skor 1-10, secara terus-menerus melukai dan membahayakan diri sendiri dengan harapan kematian yang jelas. Jadi dia sudah merencanakan kematiannya dengan jelas dan dia memastikan bahwa ketika dia mencoba bunuh diri dia akan benar-benar mati. Kemudian skor 0, dia sudah tidak bisa diajak berkomunikasi. Nah, itu tadi yang kita bahas mengenai skala GAF. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan ulasan mengenai konseptual dan klasifikasi penting yang mengelilingi psikopatologi, kita telah mengetahui perkembangan sistem klasifikasi psikopatologi yang dulunya masih absurd dan hingga sekarang yang sudah sistematis dan ilmiah. Klasifikasi yang ada memiliki penjelasan yang objektif, namun masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Keempat, pendekatan psikologis utama, psikodinamis, kognitif, humanistik, behaviorisme, memberikan cara yang berbeda dalam menjelaskan psikopatologi serta dalam intervensinya. Kesimpulan yang ketiga, klasifikasi ini penting untuk meminimalisir stigma negatif terkait diagnosa psikopatologi pada seseorang. Kemudian bentuk klasifikasi yang umum diterima adalah EPA, diagnostik, dan DSM. Baik teman-teman, itu sedikit presentasi kami mengenai klasifikasi. Jangan lupa juga untuk menyimak studi kasus mengenai psikopatologi dan juga artikel yang telah kami buat. Setelah itu teman-teman bisa mengajukan kritik, saran, dan pertanyaan di kolom komentar ya. Kami tunggu.